Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Khairumah Media Channel. Oke, nah hari ini Khairumah Cianjur akan melaksanakan kurban. Nah, kita mau kurban nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus kurban? Emang fungsinya apa? Emang nggak kasihan ya sama sapi? Masa tiap tahun harus dikurbanin? Nah, untuk tahu lebih jelasnya kenapa kita harus berkurban, terus gimana nih perasaan sapi waktu dikurbanin, terus ikuti liputan ini ya. Oke teman-teman, lihat sekarang kita sudah dengan kambing yang hari ini akan disembelih. Sangat tegar sekali bukan? Nah, hari ini kita akan meneladani bagaimana tegarnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ketika Allah perintahkan Nabi Ismail yang sudah lama ditinggal oleh ayahnya untuk disembelih. Nah, namun karena ketegarannya, Nabi Ismail akhirnya Allah ganti dengan seekor kambing. Nah, semoga kambing ini juga akan menjadi saksi untuk orang-orang yang mengorbankannya. Jadi saksi bahwasanya harta bukan segalanya, karena Allah adalah satu-satunya yang perlu kita cintai dan kita sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih dan sholihah, anak-anak Ananda, sholih dan sholihah di STP Khairumah Cianjur. Apa kabar semuanya? Baiklah, pada saat ini Ustaz akan menyampaikan yang berkaitan dengan Idul Kurban. Terutama di sekolah kita akan mengadakan berkurban seperti biasanya. Dan Afwan Jidan untuk kali ini tidak bisa hadir di sekolah ya semuanya. Nah, makanya Ustaz akan sampaikan terutama hal-hal yang berkaitan dengan Idul Kurban ini. Yang pertama, ada hewan kambing atau domba ya. Karena hewan yang sah untuk dikurbankan diantaranya yang pertama adalah sapi ya. Yang kedua ada sapi ya, unta, kemudian kambing dan domba. Seperti itu. Sholih dan sholihah, di SD kita, sekolah kita akan menyembelih hewan sapi dan domba ini ya. Nah, ini ada domba yang akan dikurbankan di sekolah kita, yaitu domba jenis anak Garut gitu ya, perpaduan antara domba Garut dengan domba priangan seperti ini usianya 2 tahun kurang sebulan gitu ya, 2 tahun kurang sebulan seperti itu. Jadi ini sudah majaj dan ini akan dikurbankan pada kesempatan kali ini. Ini hewan kurban nanti akan dikurban atas nama Ananda Anapis ya, dari kelas 6 insya Allah gitu ya. Nanti menyusul ya yang lainnya. Dan nanti ada sapi ya untuk 7 orang juga, dan sebagian ada ortu antum yang menyelenggarakan kurban sapi itu 7 orang ya, insya Allah akan berkesan. Dan untuk selanjutnya nanti kita akan mengetahui syarat-syarat apa saja sih hewan itu yang sah untuk dikurbankan ya. Perlu diketahui syarat-syarat hewan kurban diantaranya yang pertama yaitu hewannya yang domba ya, itu harus usia 2 tahun kurang maksimal, minimal itu usianya. Apabila belum giginya belum ompong gitu ya. Nah, itu usia domba gitu ya. Jadi apabila domba itu belum usia 1 tahun atau belum patah, belum ompong itu giginya, itu belum majaj disebutnya gitu ya. Belum majaj itu belum sah. Itu bagaimana kalau disembelih belum majaj? Nah, kambing itu termasuk adalah bukan kurban tapi sedekah aja seperti itu ya, antum harus mengetahuinya. Kemudian kalau sapi usianya ya nyampe 2-3 tahun, bahkan 4 tahun melebihi seperti itu ya. Apa saja dari hewan kurban yang tidak sah apabila tidak majaj, yang keduanya ada cacat ya, meskipun misalkan telinganya putus atau kakinya pincang, itu juga termasuk hewan kurban yang tidak sah ya. Ananda sholih dan sholihah, Baru ketahui, insya Allah pada tanggal 1 Agustus di hari Sabtu ini
di SD Khoirumah akan menyelenggarakannya, dan semoga antum semua dapat menyusul dan bisa mengetahui ya bagaimana caranya. Kemudian hewan kurban itu semuanya harus sehat juga gitu ya, tidak boleh ada yang sakit gitu ya. Nah, nanti akan diperiksa di dalam pedalaman domba itu apakah ada penyakit atau enggak. Yang penting kita lihat dari luar, ini domba yang emang sudah layak dikurbankan. Baiklah, kita semua akan melihat hewan kurban yang satunya lagi, yaitu sapi. Yuk kita jalan. Nah, ini lihat, ini sapi. Ini adalah sapi jenis sapi Bali ya, sehingga kita perlu mengetahuinya. Yang akan dikurbankan di STP/SD Khoirumah ini adalah sapi yang berjenis sapi Bali yang lumayan montok ya, akan dikurbankan. Nah, perlu antum ketahui bahwa sapi Bali ini sapi yang memang terbilang premium atau standar ya, medium, sehingga dapat dijangkau oleh kita semuanya. Meskipun tidak sebesar sapi limosin, tapi ini termasuk adalah hewan kurban yang sah untuk dikorbankan pada saat ini. Kapan saja sih waktu kurban itu? Dari tanggal 10 ya, dari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian tanggal 11, 12 dan 13. Pokoknya di hari tasyrik itu masih sah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi waktunya adalah 10, 11, 12, 13. Nah, kalau lewat dari tanggal itu, lewat hari tasyrik kan, tanggal 11, 12, 13 itu adalah hari tasyrik. Kalau lewat termasuk menyembelih hewan kurban itu, termasuk apa? Sedekah aja yang tadi Ustaz sampaikan. Untuk itu, kita pada hari ini adalah termasuk hari yang memang sah untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oke, nah solih-solihah semuanya bisa lihat kan, besar ya hewan kurbannya. Lihat, mohon maaf tidak bisa hadir sekarang mah untuk ke sekolah. Mungkin lain waktu, semoga pandemi cepat berlalu. Dan ini pun ikhtiar dari sekolah untuk tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban di sekolah ini. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan langsung ke penyembelihan sapi. Nah, jadi tadi selain kambing, kita juga hari ini akan berkurban sapi. Jadi sebenarnya sebelum nanti kita akan menyembelih sapinya, kita harus membacakan takbir dulu terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang para panitia sedang membacakan takbir sebelum penyembelihan sapi. Sekarang kambingnya mau kita sembelih ya teman-teman. Sabar ya Mbe, insya Allah kamu akan menjadi pahala untuk orang-orang yang akan mengorbankan kamu. Oke teman-teman, jadi setelah selesai penyembelihan dan pengemasan, sekarang kita mau langsung distribusiin daging kurbannya ke warga. Oke, yuk cek bareng-bareng. Oke, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Akhirnya agenda demi agenda kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mulai dari kedatangan hewan kurban, kemudian penyembelihan, pemotongan, terus pengemasan hingga distribusi ke warga, semuanya sudah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, ini semua berkat seluruh kerja keras panitia, kemudian orang tua yang sudah memberikan infak dan sedekahnya untuk berkurban bersama di sekolah. Semoga hal ini menjadi amal jariah bagi kita semua, dan ini menjadi salah satu contoh atau mungkin pelajaran buat kita bahwasanya kecintaan kita terhadap Allah itu harus jauh lebih besar loh daripada kecintaan kita terhadap dunia. Kenapa ya kenapa gitu? Ini sangkut pautnya dengan dunia, ya karena ibaratnya harta yang kita miliki sekarang itu adalah investasi dunia, yang jika tidak kita investasikan untuk investasi akhirat, maka dia akan meminta pertanggungjawaban. Jadi jangan sampai nanti kita bingung di hadapan Sang Pencipta karena kita habiskan harta itu dengan sia-sia. Oke, terus dukung channel kita ya, terus dukung Khoirumah Cianjur untuk terus berkarya, berbagi dan juga mengedukasi. Dadah, sampai jumpa semua, sampai jumpa di kegiatan yang lainnya. Assalamualaikum. Saya Anita.